Bahas One Piece chapter 1061. Vegapunk cantik banget. Wow, chapter ini mungkin ya gak sebanyak chapter-chapter kemarin yang perlu dibahas. Tapi nggak tahu lah, kita langsung aja. Cover dari chapter 1061 ini melanjutkan cover story dari Germa Double Six, dimana judulnya adalah Saatnya Melarikan Diri, Niji dan Yonji telah bebas. Yang sepertinya mereka berlima bisa kabur dari Katakuri dan Oven. Tapi ini mereka masih berada di Whole Cake Island. Apakah mereka benar-benar bisa lolos? Ya kita tunggu aja. Nah, ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Chapter 1061 ini berjudul Pulau Masa Depan Egghead. Di chapter 1060 kemarin, Luffy yang terbang bersama Chopper melesat ke arah Bonnie. Dan di sini Luffy itu langsung menangkap Bonnie. Bonnie bingung ini siapa yang menangkapnya. Tapi dia berteriak, dia masih di bawah kita, lihat ke bawah. Di saat yang sama, Luffy malah terbang semakin jauh bersama Chopper dan Bonnie. Para kru yang lain lega, Luffy dan yang lain selamat. Lalu mereka mendengar samar-samar apa yang dikatakan Bonnie, yaitu lihatlah ke bawah. Dan tiba-tiba ada hiu raksasa yang ingin memakan Saniko. Anjir men, gambarnya ini bagus banget dan serem gitu loh. Aku pas baca ini kaget sumpah. Tapi untungnya Saniko berhasil menghindar. Ukuran hiu ini benar-benar besar banget. Dan di samping tubuhnya ada tulisan UNK. Apa tuh? Zoro tak percaya melihat ukuran hiu itu. Apalagi ternyata tubuh hiu ini terbuat dari metal. Sunny yang terpental jatuh ke permukaan laut lagi. Jinbe melihat Luffy, Chopper, dan Bonnie malah jatuh ke laut. Jinbe sadar bahwa mereka adalah pemakan buah iblis yang tidak bisa berenang di laut. Jinbe pun langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan mereka. Dan dia menyerahkan kemudi kapal kepada Franky. Ini keren nih, ini sumpah keren banget. Ketika Saniko sampai di permukaan air laut, dari bawah Sunny muncul mesin baling-baling guys. Yang namanya dalam bahasa Inggris diteriakan oleh Franky sebagai Rabbit Screw Propeller atau baling-baling sekrup kelinci. Anjir, ini namanya aneh banget ya. Dan tiba-tiba Saniko itu langsung melaju dengan kecepatan yang tinggi. Nah, di sini aku jadi kepikiran, dengan adanya teknologi baru Sunny buatan Franky ini, apakah mungkin Saniko nantinya bisa berlayar tanpa layar dan tanpa mengandalkan angin? Apakah hal ini nantinya bisa membuat Saniko mampu melaju di Calm Belt yang tidak ada anginnya? Ini menarik nih. Lanjut. Hiu tadi melihat Sunny kabur. Dan ini gokil banget. Hiu ini menguji targetnya ke Sunny. Anjir, gokil ini hiu. Dan dari dalam mulutnya keluar rudal cuy. Wow. Ini robot hiu ternyata guys, gokil. Padahal ini tampangnya kayak orang mabuk gitu, tapi kuat banget. Rudal itu mengenai Saniko dan membuatnya terbalik. Semua kru yang ada di atas kapal pun terjatuh ke laut dan Saniko tenggelam. Lalu Jinbe berhasil menemukan keberadaan Luffy, Chopper, dan Bonnie dan membawa mereka ke permukaan untuk melihat sebenarnya suara ledakan apa itu tadi. Jinbe yang manusia ikan pun ternyata kesusahan juga membawa 3 orang pada saat ombak yang ganas seperti ini. Dan dia berkata mustahil untuk mengendalikan kapal dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba hiu tadi itu membuka mulutnya lagi dan yang sekarang dia mengeluarkan bola meriam. Gokil, men, ini hiu kuat banget. Jinbe melihat itu langsung menyelam lagi ke dalam laut dan menyuruh Luffy, Chopper, dan Bonnie untuk menarik napas. Anjir, panel ini tuh kocak banget, lucu. Jinbe akhirnya berhasil menjauh, tapi ledakan meriam tadi cukup kuat sampai bisa menghempaskan Jinbe. Kemudian kru yang tenggelam bersama Saniko kesulitan untuk kembali ke permukaan karena arus yang sangat deras. Di saat itu pula mereka ternyata sedang diawasi oleh hiu tadi. Dan aku yang bikin jengkel adalah ini wajah hiunya itu senyum mulu gitu kayak orang lapar. Mana senyumnya aneh banget lagi. Lalu tiba-tiba hiu ini dikejutkan dengan adanya robot lain di belakangnya. Yang aku kira robot dengan angka 12 ini adalah salah satu ciptaannya Franky. Robot ini langsung memukul hiu raksasa itu sampai hancur lebur. Men, ini hiu udah kuat ya. Ini robot jauh lebih kuat. Gokil. Hanya dengan satu pukulan loh. Dan pada panel ini jadi terlihat jelas tulisan yang ada di tubuh hiu ini. Tulisannya adalah Pang. Sabar. Lalu kita diperlihatkan Zoro bersama yang lain sedang berusaha untuk naik ke permukaan. Kalau Brook pastinya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya sama Robin. Tapi Usopp yang bukan pemakan buah iblis malah udah pingsan duluan. Aduh, ini gak apa-apa Usopp, gak apa-apa, manusiawi kok. Lalu kita dibawa ke pulau terdekat, di mana pulau tersebut adalah markas Angkatan Laut G14. Dan lalu kita diperlihatkan Tashiki. Oh, udah lama banget gak lihat ini orang ya, kangen deh.
Dan di sini dia langsung memberikan obat kepada anak-anak yang selamat dari Panghazard. Ya Allah, ketemu di sini kita. Sehat-sehat ya, Dek ya. Sehat-sehat ya. Semua bocil ini pun lalu meminum obat yang rasanya tidak enak pastinya. Lalu gadis yang bernama Mocha ini berkata, tubuh mereka ternyata sudah sedikit mengecil. Alhamdulillah. Aku kira ya arc Panghazard itu udah selesai gitu, terutama bagian anak-anaknya. Di sini masih dimunculin lagi loh. Dan aku jadi kepikiran, kalau Tashigi ada di sini, Smoker sekarang di mana ya? Apa juga di sini tapi belum kelihatan? Atau ya nggak tahu lah, kita tunggu aja. Lalu Tashigi dipanggil oleh Wakil Komandan Admiral G14 yang bernama Doll. Si Doll ini meminta Tashigi untuk mengatasi Helmeppo. Tashigi pun bingung harus melakukan apa kepada mereka, karena Koby diculik oleh Kurohige. Mau bagaimanapun, Koby adalah sahabat Helmeppo juga. Dan ternyata Tashigi pun juga sebenarnya khawatir terhadap Koby karena Koby adalah juniornya di Angkatan Laut. Lalu kita diperlihatkan Helmeppo bersama temannya yang bernama Hibari, yang merupakan anggota dari SWORD, sedang memohon untuk menyelamatkan Koby kepada Admiral muda markas Angkatan Laut yang bernama Prince Cruz. Ini kita coba perhatikan dengan detail ya. Ternyata anggota SWORD itu keren-keren ya. Kayaknya ini mereka bakal mendapatkan porsi mereka sendiri nantinya deh. Helmeppo lalu meminta Prince Cruz untuk ikut ke Pulau Hachinosu, markas Kurohige, untuk menyelamatkan Koby. Helmeppo bahkan sampai memohon, karena mereka sudah dekat dengan Pulau Egghead, kenapa mereka tidak bisa menggunakan Seraphim? Yang mana permintaan itu langsung ditolak oleh Prince Cruz. Dan dia menyuruh Hibari dan Helmeppo untuk tenang dulu. Menariknya adalah dia lalu melanjutkan bahwa dia belum bisa menghubungi X-Drake. Seingatku ya, X-Drake itu terakhir ada di Wano. Dia udah keluar dari Wano apa belum ya? Karena si X-Drake ini adalah kapten dari SWORD. Kira-kira sekarang keadaannya gimana ya? Dan apakah nanti dia akan mendapatkan porsi di arc ini juga? Ya mungkin aja sih. Lalu kita dibawa lagi melihat Luffy, Chopper, Bonnie, dan Jinbei yang akhirnya berhasil menepi dan beristirahat di sebuah gua. Di sini Bonnie tidak percaya bahwa Luffy tidak mengenal siapa dirinya, yang merupakan salah satu dari generasi terburuk juga. Yang melihat kapten kita kayaknya itu wajar-wajar aja sih ya. Dan di sini Oda Sensei mesum. Anjir lah. Ini Bonnie padahal adegannya itu cuman ingin berterima kasih sama Luffy loh. Tapi si Oda Sensei gambarnya gini banget. Astagfirullahaladzim, Oda. Nah kita lanjut lagi. Dan di sini lucunya adalah Luffy itu memanggil Bonnie dengan sebutan Bogi. Entah ini terjemahan dalam bahasa Inggris atau memang dalam bahasa Jepang si Luffy memanggil Bonnie seperti ini ya. Melihat tingkah Luffy yang gak jelas, Bonnie masih tidak percaya bahwa Luffy itu sekarang adalah seorang Yonko. Lalu si Bonnie ini bertanya, apa yang terjadi dengan foto poster buronannya Luffy? Bahkan tidak hanya Bonnie, tapi orang-orang yang membaca koran pun mempertanyakan rambut putih Luffy. Dan kenapa bisa Jinbei bisa bergabung dengan Luffy? Luffy hanya menjawab, ya begitulah wujudku kalau lagi bebas. Ini jawaban yang membingungkan orang yang gak ngerti Gear 5 ya. Bonnie lalu bertanya lagi, memangnya kau tidak khawatir dengan teman-temanmu? Seperti biasa, kapten kita menjawab, ya mereka bisa mengatasinya sendiri kok. Jinbei lalu gantian bertanya kepada Bonnie, apa yang terjadi dengan kapal dan krunya? Bonnie pun menjawab, ternyata dia datang sendirian, tapi kapalnya malah dimakan oleh hiu raksasa tadi. Jadi memang ini kayaknya hiu suka makan kapal kali ya? Lalu Bonnie pun merasa lapar. Luffy dan Chopper ikutan lapar juga dan Luffy mengajak mereka untuk makan di restoran. Bonnie langsung marah dengan kebodohan mereka karena ternyata pulau yang sedang mereka pijak sekarang ini tidak ada restoran apapun. Karena ini adalah pulau pemerintah, Pulau Egghead guys, anjir. Pulau Egghead ini disebut sebagai Pulau 500 tahun di masa depan karena ini adalah pulau laboratorium Dr. Vegapunk. Wah. Cuy, gila cuy. Ini chapter anjir lah, Dr. Vegapunk guys. Dan ternyata Bonnie menuju ke Pulau Egghead ini karena dia punya urusan dengan Dr. Vegapunk. Ada apa nih? Kenapa seorang bajak laut generasi terburuk punya urusan dengan Dr. Vegapunk? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Marijoa? Kan sebelumnya si Bonnie ini di penjara atau ditangkap di Marijoa dan dia berusaha kabur dan berhasil kan? Sampai akhirnya dia bisa sampai di Pulau Egghead ini. Lalu aku baru nyadar nih, alasan kenapa pulau ini disebut dengan nama Pulau Egghead atau dalam bahasa Indonesia adalah kepala telur adalah karena di bagian atas pulau ini ada benda seperti telur raksasa yang terbelah gini.
dan ada sesuatu yang mengelilingi telur itu. Dengan begini, teori bahwa pulau berikutnya adalah Pulau Yukiryu, tempat kekuasaannya Shanks, karena sama-sama beriklim dingin, langsung terpatahkan. Anjir lah, digocek lagi sama Oda Sensei loh. Lalu kita bergeser tempat di mana kapal Sanigo diangkat oleh robot raksasa tadi. Robot ini memiliki angka 12 dan ada tulisan Vega Force di bagian kanannya serta ada simbol seperti bintang di bagian kirinya. Di sini Sunny jadi kelihatan kecil ya. Semua kru topi jerami bingung melihat robot ini, tapi Franky dan Usopp bahagia melihat robot raksasa ini. Kayaknya aku kalau di sana juga bakal merasa kayak Franky sama Usopp ini ya. Dan lucunya adalah ini kenapa Karibo bisa muncul lagi dah, aneh banget. Tiba-tiba muncul seseorang dari dalam robot. Dia malah berkata bahwa dia telah gagal lagi untuk mengendalikan nafsu dari Hiyu tadi. Padahal dia hanya menyuruhnya untuk mengawasi, melaporkan, lalu menembak target. Tapi Hiyu itu masih saja mencoba untuk memakan kapal. Jadi ini kayak hasratnya si Hiyu ini untuk makan kapal kali ya? Dan dia menambahkan sepertinya ada yang salah dengan program Hiyu itu. Franky pun lalu berterima kasih karena mereka sudah diselamatkan. Dan orang ini menjawab, siapa bilang aku menyelamatkan kalian bajak laut? Aku bekerja untuk pemerintah. Ya meskipun aku orang yang biasa-biasa saja, mereka memanggilku peneliti jenius dari pemerintah. Namaku adalah Dr. Vegapunk. Anjir, cuy, Dr. Vegapunk. Akhirnya setelah bertahun-tahun, nama Vegapunk itu pertama kali disebut pada chapter 684 yang rilis pada Oktober 2012. 10 tahun kemudian, sekarang 2022, baru dimunculin petunjuk lagi soal Vegapunk yang bener-bener jelas. Gokil nih, sumpah gokil. Tarik nafas dulu. Tenang. Kita masih belum selesai bahasnya. Tapi tunggu dulu. Mari kita bedah sosok karakter ini ya. Perempuan ini memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Vegapunk. Dan dari pakaiannya, dia itu adalah perempuan yang mengenakan setelan yang kayaknya ini warna putih, ditambah sepatu yang bentuknya aneh banget, dengan jaket tebal sambil membawa helm. Tak lupa juga dia juga memakai sesuatu, semacam headphone yang ada antenanya di telinga sebelah kiri, dengan mata sebelah kanan yang tertutup rambut. Di bagian dada kirinya, ada tulisan Punk 02 atau Punk 02. Berdasarkan apa yang aku sebutkan tadi, ketika melihat orang ini, entah kenapa aku terbayang karakter Uta gitu, yang versi ini. Jaketnya, mata yang tertutup, ya meskipun Uta yang tertutup sebelah kiri ya. Headphone-nya juga. Entah Oda Sensei membuat karakter perempuan ini emang ada kemiripan dengan Uta karena iseng atau karena ada alasan lain. Ya entahlah, soalnya Oda Sensei kan sering banget buat karakter cewek itu hampir mirip-mirip wajahnya, cuman beda rambutnya doang. Lalu aku fokus ke dada Vegapunk ini. Aduh, kok kesannya mesum banget anjir. Maksudku tulisan 02 ini. Anjir lah, lagian kenapa di situ sih tulisannya? Aku jadi kepikiran, kalau ada angka 02, apakah mungkin ada angka 01 dan angka lainnya? Bagaimana jika kalau ini adalah penomoran secara urut? Yang membuatku berpikir bahwa mungkin saja ini bukanlah Dr. Vegapunk yang asli. Bisa saja dia itu adalah robot atau mungkin semacam android yang dibuat dan juga dikendalikan oleh Dr. Vegapunk. Dan mungkin nama robotnya itu adalah Punk 01, Punk 02, Punk 03 dan seterusnya. Karena ini informasi tambahannya di episode 610, pada masa lalu Caesar Clown, Dr. Vegapunk itu muncul dan berbicara. Dan suaranya itu kayak bapak-bapak. Vegapunk, ya tapi entahlah, suka-suka Oda. Oda kan sering banget ngasih trik ke kita dan kita nggak nyadar gitu loh. Bisa jadi yang di episode 610 ini malah versi robotnya dari Dr. Vegapunk. Dan si perempuan ini adalah Dr. Vegapunk yang asli. Ya semoga di chapter depan kita juga dijelaskan ya, ini perempuan bener-bener asli Dr. Vegapunk atau bukan. Tapi minggu depan libur sih, masih 2 minggu lagi cuy. Nah itu adalah pembahasan chapter 1061 dariku. Seperti biasa guys, drop tanggapan, komentar, teori kalian di bawah.